Oke, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Firdaus Jaharu. NIM 17102176. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan sebuah topik atau tema yang berjudul menggunakan website untuk mempromosikan sebuah paket wisata pada travel agent, di mana para traveler tersebut belum menggunakan sebuah website. Maka eh, tamu itu tidak terlalu banyak karena tunggu tamu yang untuk membeli paket wisata tersebut itu secara offline. Dengan menggunakan website untuk mempromosikan sebuah paket wisata pada traveling ini, biar memudahkan wisatawan untuk memesan sebuah paket tour atau yang lainnya. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Yang pertama itu pada latar belakangnya ya. Di sini sudah tertera ada 6. Yang pertama itu fondasi pemasaran online paket wisata. Kita lanjut ke berikutnya. Ini fondasi pemasaran online paket wisata. Ada 2 hal penting yang menjadi fondasi dalam strategi promosi paket wisata secara online. Yang pertama adalah pemahaman terhadap pesona wisatawan yang ditarget. Dan yang kedua adalah situs web yang fungsional. Kita kembali ke website yang pertama. Kita kembali slide yang pertama tadi. Yang kedua, memahami target wisatawan. Oke. Memahami target wisatawan. Kita harus mengetahui keinginan atau kemauan dari wisatawan. Pesona target wisatawan ini sangat erat kaitannya dengan informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, agama, ras, dan lain sebagainya. Anda juga perlu memikirkan mengenai hal-hal yang positif atau hal-hal yang bagus. Yang pertama, media apa yang mereka gunakan ketika mencari informasi, terutama informasi wisata, rencana kegiatan yang diinginkan oleh wisatawan, serta melakukan pemesanan sebuah paket wisatawan dan tiket hotel dan yang lainnya. Yang kedua, apa yang motivasi mereka untuk berwisata? Yang ketiga, apa yang menjadi permasalahan mereka yang berhubungan dengan kegiatan wisata? Kita harus mengetahui semua itu, maksud dan tujuan dari memahami target wisatawan. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua tadi. Yang ketiga itu jenis paket wisata yang disiapkan. Oke. Sebelum kita mempromosikan sebuah paket wisata di website itu, yang pertama kita harus menyiapkan produk atau paket wisata apa yang kita siap promosikan. Contohnya, kita mempromosikan keindahan Pantai Dukete. Apa saja yang ada di sana? Kegiatan apa yang menarik perhatian wisatawan di Pantai Kuta? Terus kita juga harus mengetahui harga. Terus di sana apakah ada hotel dan kegiatan lainnya? Itu kita harus
mengetahui semua sebelum kita mempromosikan sebuah paket produk yang kita mau promosikan di sebuah website. Yang keempat, paket apa saja yang mau dipromosikan. Itu ada kaitannya dengan jenis paket wisatawan yang disiapkan. Ada kaitannya. Oke, yang kelima, menyiapkan semua alat transportasi. Ini. Kalau misalnya kita sudah siap untuk mempromosikan sebuah paket wisata di sebuah website itu, tentunya keperluan dari situs situ udah lengkap. Contohnya begini, misalnya tamu itu udah memesan paket yang kita promosikan itu di website. Tentunya di website itu sudah ada semua. Misalnya eh, mobil untuk penjemputan tamu di bandara. Terus untuk drop-nya juga di bandara sudah ada, serta fasilitas yang lainnya. Kita menyiapkan sebuah eh, hotel dan kegiatan lainnya, serta mobil untuk drop dan pickup. Oke, yang keenam, harus mengetahui harga pasaran. Nah, di sini kita juga harus mengetahui harga, karena untuk harga menjual paket wisata secara online dan offline itu beda. Tapi tergantung sih. Bedanya kalau harga paket wisatawan secara online itu, semua kebutuhan wisatawan itu sudah termasuk atau include. Kalau offline juga tidak termasuk di situ semua, tergantung dari keinginan tamu dan harga pasaran itu. Kita harus tahu juga di travel agent eh, di sana itu apakah harganya sama nggak dengan kita. Terus kita harus mengetahui juga eh, kesamaan harga di situs web. Oke, untuk latar belakangnya, yang selanjutnya untuk websitenya. Websitenya kita harus selalu aktif ya, selalu arahkan ke sana, biar ada tanda-tanda eh, tamu lokal atau asing yang ingin melihat, yang ingin mereservasi sebuah paket yang mereka inginkan. Oke, yang selanjutnya responsif, sederhana, desain uji coba, selalu arahkan ke situs web, update secara teratur. Nah, responsif ini adalah di mana respon wisatawan asing maupun lokal berkaitan paket wisata yang kita promosikan di sebuah website. Terus uh, untuk desainnya kita harus membuat semaksimal mungkin. Yang terusnya uji coba.